Miliaran orang mengendarai mobil di jalan setiap hari. Dengan berbagai fitur keamanan yang menjaga keselamatan pengemudi juga penumpangnya. Banyak fitur baru muncul setiap tahunnya. Akan tetapi, ada satu fitur keamanan yang tidak banyak berubah selama berpuluh-puluh tahun pengalaman kita berkendara. Sabuk pengaman. Berbagai penelitian membuktikan bahwa hingga hari ini, sabuk pengaman mengurangi risiko kematian atau cedera hingga 53% di seluruh dunia. Akan tetapi, bagaimana sejarah munculnya sabuk pengaman? Sabuk pengaman yang kita pakai hari ini rata-rata nampak sama di semua mobil. Artinya, baik bentuk, cara kerja, dan penggunaannya sudah merupakan standar baku yang harus ada di setiap mobil dan berbagai kendaraan lainnya. Mengapa bisa begitu? Sejarahnya bermula di era 1800-an. Seorang insinyur Inggris bernama George Cayley, yang juga seorang penerbang glider, menciptakan sabuk pengaman untuk para pilot yang bertanding. Ia merancang sabuk untuk mengamankan para pilot, dan itu terbukti berguna. Meski penemuan Cayley itu belum banyak diadopsi, dia sudah jadi bukti pelopor pentingnya sabuk keselamatan. Pada 1954, Sports Car Club of America mengharuskan para pebalap menggunakan sabuk pengaman di pinggul selama kompetisi, dan mengutus perwakilan insinyur otomotif bekerja sama dengan Dewan Sabuk Keamanan Kendaraan untuk membuat regulasi balap terbaru. Ini membawa pentingnya sabuk pengaman ke ruang lingkup pemakaian yang lebih luas, meski masih sangat terbatas. Banyak pengembangan teknologi sabuk pengaman pinggul kala itu ditawarkan oleh para akademik, insinyur, dan industrialis. Meski begitu, beberapa penelitian dari sederet kasus kecelakaan mengungkapkan bahwa sabuk 2 titik yang hanya mengunci pinggul itu berisiko besar menyebabkan risiko tambahan pada bagian badan, khususnya organ hati pengendara. Ini karena gaya maju mendesak tubuh bagian atas dan bawah terlontar ke depan secara bersamaan, sementara pinggul tertahan pada posisi statis. Di beberapa kasus ekstrim, bahkan terjadi kelumpuhan karena tulang belakang patah. Kemudian, bentuk sabuk pengaman mulai berkembang. Tepatnya pada 1955, sejawat insinyur Hugh de Haven dan Roger W. Griswold mematenkan CIR Griswold Restraint, sabuk pengaman pinggul yang dapat dipasang untuk mengamankan pengemudi dari gaya maju saat kendaraan mengerem atau membentur sesuatu secara tiba-tiba. Sabuk ini berguna dalam mencegah badan penumpang membentur setir, dashboard, dan lebih berbahaya lagi, kaca jendela. Meski dianggap penemuan yang menarik, bentuk sabuk yang bertumpu di 3 titik ini belum dianggap perlu. Sama seperti temuan George Cayley, sabuk pengaman ciptaan CIR Griswold tak kunjung menembus kepentingan ekonomis di industri mobil, apatah lagi kebutuhan psikologis di masyarakat pengendara. Pada akhirnya, sabuk CIR Griswold hanya dipasang di 2 seri pesawat terbang pada tahun 1953. Bentuk sabuk pengaman yang masih beragam dan tidak standar, ditambah lagi tidak adanya fleksibilitas gerakan pengemudi saat terlilit sabuk, membuat berbagai rancangan keamanan ini tidak banyak dipedulikan masyarakat luas dan industri. Di samping penggunaannya masih sangat terbatas dan tidak wajib, beberapa percobaan menunjukkan sabuk yang kaku justru mengakibatkan cedera-cedera minor lainnya, semisal gegar otak. Seorang dokter bedah otak dari Huntington Memorial Hospital di Pasadena, California, pada 1950-an bernama Hunter Sheldon, menyumbangsikan idenya agar sabuk pengaman dapat memberikan sedikit fleksibilitas bagi pergerakan pengemudi, meski tetap aman dalam mencegah kecelakaan. Ia lalu mengubah sabuk pengaman yang sebelumnya ia sebut terlalu primitif, menjadi sabuk yang bisa diulur dan ditarik kencang sebelum dikancing. Berkat Dr. Sheldon, bentuk dan penggunaan sabuk pengaman kemudian jadi semakin maju dan fleksibel. Penggunaan luas sabuk pengaman 3 titik yang aman baru terjadi pada 1958 setelah Niels Bohlin, seorang insinyur Swedia, melakukan pengembangan dari ide-ide sabuk sebelumnya, menciptakan teknologi pengamanan 3 titik tumpuan, bentuk sabuk pengaman yang banyak kita pakai hari ini. Perusahaan mobil Volvo mempekerjakan Bohlin, yang lalu menguatkan rancangannya dengan fitur perlindungan, sekaligus fleksibilitas gerakan mengemudi yang tidak hanya aman, tetapi juga nyaman. Rancangan sabuk 3 titik ciptaan Bohlin dan Volvo tidak hanya mengamankan bagian badan bawah, tetapi juga bagian badan atas sehingga gaya maju bisa mengurangi kontraksi pada sendi-sendi, dan terpenting lagi bagian otak pengemudi. Rancangan ini sebetulnya sederhana, tapi manfaatnya begitu nyata. Yang menarik, Volvo bisa saja mematenkan karya Bohlin dan mencetak jutaan dolar di masa itu. Akan tetapi menurut banyak catatan, para pemimpin Volvo waktu itu memutuskan untuk tidak mematok royalti dan mengizinkan semua produsen mobil di seluruh dunia menggunakan rancangan Bohlin sebagai fitur keamanan, sesuai prinsip yang mereka pegang sebagai produsen mobil paling aman di dunia.
Karena keputusan baik Volvo ini, industri mengadopsi standar puluhan tahun bentuk sabuk pengaman yang ada di mobil Anda hari ini, yang aman dan mudah penggunaannya. Setelah melewati beberapa dinamika industri bahkan penolakan di masyarakat, akhirnya penggunaan sabuk pengaman sebagai fitur standar di mobil dipatenkan di Wisconsin, Amerika Serikat pada 1961. Sebelum pada 1968 Undang-Undang Keamanan Lalu Lintas dan Berkendara Amerika Serikat mewajibkan semua kendaraan yang diproduksi mengikutkan sabuk pengaman sebagai fitur bawaan. Setelah banyak ditentang di Amerika, Australia jadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan sabuk pengaman lewat Undang-Undang tahun 1970, kemudian disusul Kanada dengan Undang-Undang tahun 1976, kemudian Inggris pada 1983. Amerika sendiri baru mewajibkan penggunaan sabuk pengaman pada 1984 setelah negara bagian New York mengeluarkan dekret yang lalu diadopsi luas di seluruh negeri. Inilah awal populernya penggunaan sabuk pengaman di semua negara. Saat Insinyur Bohlin meninggal pada tahun 2002, Volvo memperkirakan bahwa sejak pertama kali diperkenalkan, sabuk pengaman telah menyelamatkan setidaknya 1 juta nyawa pengendara di seluruh dunia. Itulah sejarah singkat sabuk pengaman mobil kali ini. Ada beberapa fitur menarik lainnya yang bisa kita bahas, jadi silahkan tulis di kolom komentar jika Anda punya masukan atau ide-ide. Jika Anda menilai video ini bermanfaat, silahkan pencet tombol jempol ke atas dan adalah gratis jika Anda turut membantu kanal ini dengan memencet tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.